adik-adik semua. Apa kabar? Wah, Kak Yona berharap adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, pagi ini adik-adik kita semua mau kembali untuk sekolah minggu. Siapa yang sudah siap? Nah, kalau sudah siap, yuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Nah adik-adik, kakak mau ajak adik-adik semua untuk bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami semua bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik semua yang di rumah masih semangat kan? Nah kalau masih semangat, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk menyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yuk adik-adik semua bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama ya. Oh
Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah adik-adik, hari ini kita semua akan belajar dari murid-murid Tuhan Yesus. Wah, pada penasaran gak kira-kira kenapa ya murid-muridnya Tuhan Yesus? Sekarang kita mau siapkan hati kita mau menyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Musik. Bapakku datang padamu, naikkan
adik-adik, adik-adik pasti sudah sering mendengar kisah tentang Tuhan Yesus yang meledakkan angin ribut. Nah, waktu itu kan Tuhan Yesus sama murid-muridnya, mereka menyeberang danau untuk ke Kapernaum. Nah, di tengah-tengah danau itulah mereka ketemu sama yang namanya angin ribut. Nah, Karut sudah membuat suatu video percobaan tentang bagaimana rasanya ada di sebuah tempat di danau, terus kapalnya terombang-ambing oleh badai. Nah, kita saksikan dulu ya video percobaan yang berikut ini. Nah, adik-adik, saat ini kita akan melakukan sebuah percobaan sederhana. Karut sudah menyiapkan air di dalam wastafel ini. Nah, wastafel ini dan air di dalamnya ini kita umpamakan sebagai danau. Dan Karut juga sudah membuat kapal dari kertas ya, origami. Nah, nanti anginnya akan memakai angin dari hair dryer. Nah, yang seperti kalian lihat, airnya kan tenang. Jadi kalau kita taruh kapal di atas air ini, maka kapalnya juga menjadi tenang kan ya. Nah, tapi sekarang kita mau melihat apa yang terjadi pada kapal ini kalau tiba-tiba ada angin datang. Karut nyalakan dulu ya hair dryernya ya. Coba kalian lihat ya. Kapalnya jadi tenang lagi nggak? Iya kan ya? Dia terombang-ambing ke sana kemari mengikuti angin. Adik-adik, dari video percobaan yang barusan kita lihat bersama, kita bisa lihat di situ kan, kalau danaunya itu airnya tenang, maka si perahu pun akan menjadi tenang di dalam danau itu. Tapi kalau sekonyong-konyong datang angin, seperti yang tadi ya kan kita pakai hair dryer. Nah, lalu si perahunya kan jadi terombang-ambing ke sana kemari, ke sana kemari. Jadi kalian bisa melihat bagaimana rasanya Tuhan Yesus dan para muridnya berada dalam situasi itu. Terlebih-lebih situasi yang membuat sangat takut para muridnya. Di sini kita melihat ada dua reaksi yang berbeda. Reaksi yang pertama adalah reaksi yang ditunjukkan oleh para murid Tuhan Yesus. Ketika angin itu datang, mereka terombang-ambing ke sana kemari, maka mereka menjadi ketakutan, bahkan sangat ketakutan. Reaksi yang kedua adalah reaksi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Dan reaksi ini sangat bertolak belakang dengan reaksi yang pertama tadi. Kalau reaksi pertama tadi kan para murid Tuhan Yesus itu sangat ketakutan. Sebaliknya, Tuhan Yesus sendiri sangat tenang. Begitu tenangnya sampai dia bisa tertidur lelap. Dia ada pernah nggak ke Dufan lalu naik kora-kora yang kayak gini tuh, perahu yang kayak gini, pernah ya? Waktu Karut naik kora-kora di Dufan, sama sekali nggak bisa bergerak karena rasanya tuh geli sekali di perutnya. Nah, itu baru di Dufan ya, naik kora-kora yang kayak gitu. Bagaimana dengan di laut lepas yang tiba-tiba kapalnya diserang oleh angin dari berbagai tempat? Jadi reaksi yang ditunjukkan Tuhan Yesus ini kan sebenarnya rada aneh ya. Karena kalau kita dalam situasi seperti itu kan kemungkinan besar kita akan seperti murid-murid Tuhan Yesus yang ketakutan. Tapi Tuhan Yesus sendiri malah tertidur dengan lelapnya. Nah, adik-adik, sebelum Tuhan Yesus dan para muridnya berangkat menuju Kapernaum melalui danau itu, nah mereka tuh sebenarnya sudah melalui banyak hal. Para muridnya itu sudah mengenal Tuhan Yesus harusnya kan mereka udah melihat Tuhan Yesus tuh melakukan berbagai banyak mujizat sebelumnya. Tapi ketika mereka diperhadapkan dalam situasi kayak gitu, kok mereka jadi takut ya? Mereka itu seharusnya tahu siapa Yesus itu sebenarnya. Tapi kita lihat ketika mereka naik perahu dan kemudian angin ributnya datang, mereka membangunkan Tuhan Yesus dengan sebutan apa? Dengan sebutan guru, bukan Tuhan. Nah, itu berarti sebenarnya mereka tuh belum tahu, belum ngeh bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya adalah Tuhan. Karena itu mereka menjadi sangat panik. Mereka tidak siap untuk menghadapi masalah seperti itu, dan kemudian mereka tidak paham siapa Yesus sebenarnya. Jadi kan rada aneh ya, kedekatan yang mereka bangun selama ini tuh
kemudian tidak serta-merta membuat mereka mengenali siapa Yesus itu sebenarnya. Nah, ini kan yang menjadi masalah ketika para muridnya menyangka bahwa Yesus itu bukan Tuhan yang bisa menyelamatkan mereka. Makanya Tuhan Yesus kemudian menghardik, bukan hanya anginnya yang dihardik, tapi kemudian para muridnya juga dengan perkataan, "Mengapa kamu tidak percaya?" Mengapa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Karena seharusnya setelah melalui berbagai macam peristiwa, mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi, pelajaran pertama yang harus kita ambil supaya kita bisa tetap tenang dalam badai sekalipun adalah mengenal Tuhan dengan baik. Kalau kita tidak mengenal, maka kita tidak bisa percaya padanya. Ingat-ingat, yang pertama, kalau kamu mau percaya, maka kamu harus mengenal dengan baik siapa yang kamu percaya. Jadi Karut, gimana caranya supaya kita bisa mengenal Tuhan Yesus dengan baik? Pertama, rajin baca Alkitab. Karena dari situlah kita bisa mengetahui siapa Yesus sebenarnya. Pelajaran kedua yang bisa kita dapatkan dari kisah Tuhan Yesus dan angin ribut beserta dengan para muridnya ini adalah karena para muridnya gagal fokus. Kalian tahu ya, kalau di medsos kan biasanya dibilang dia tuh galvok atau gagal fokus. Kok bisa? Nah, itu tadi berkaitan dengan belum mengenal Tuhan Yesus dengan baik itu. Jadi fokus mereka itu lebih kepada si angin ribut daripada kepada Tuhan Yesus. Kan harusnya kalau mereka fokusnya kepada Tuhan Yesus, maka mereka akan nggak apa-apa lah, Tuhan Yesus tidur juga nggak apa-apa lah, kan ada Tuhan Yesus, maka segala sesuatu akan menjadi baik-baik saja. Tetapi ketika mereka fokusnya hanya kepada angin ribut, ketika ombak datang dan perahunya diombang-ambingkan ke sana kemari, maka fokus mereka bukan lagi pada Tuhan, tetapi pada masalahnya, yaitu angin ribut. Nah, adik-adik, dari kisah Tuhan Yesus, angin ribut dan para muridnya ini, kira-kira apa sih yang bisa kita ambil hikmahnya atau pengajaran apa yang bisa kita peroleh? Nah, supaya kita bisa tahu apa yang bisa kita ambil dari kisah ini, kita mau lihat dulu satu video. Nah, video ini adalah video tentang seorang teman kita yang namanya Amelia. Amelia akan menuntun kita semuanya, adik-adik semua, untuk membuat perahu kertas. Nanti dalam perahu kertas itu bisa kita tempelkan foto keluarga kita dan satu lagi foto atau gambar Tuhan Yesus, ya. Yuk kita saksikan bersama-sama apa yang akan diperbuat oleh Amel. Silakan Amel. Nah teman-teman, setelah mendengar cerita Tuhan Yesus mendatangkan angin ribut, sekarang kita akan membuat perahu origami. Yuk kita buat sama-sama. Nah, sudah jadi nih perahu foto keluarga dengan Tuhan Yesus di dalamnya. Nah, apa makna dari aktivitas ini?
Yuk kita dengarkan dari Kak Ruth. Silakan Kak Ruth. Dari kapal kertas yang diisi oleh foto keluarga kalian dan gambar Tuhan Yesus yang tadi diperagakan oleh Amel dengan baik sekali, maka kita bisa membayangkan. Mari kita bayangkan bahwa kita dan keluarga kita di dunia ini seperti berada dalam satu danau. Ya. Nah, di dalam kapal itu bukan hanya ada kamu dan keluargamu, tapi juga ada Tuhan Yesus. Nah, ketika kapal itu melaju dalam danau kehidupan, dalam samudra kehidupan, tentu saja samudranya kan tidak mungkin dia tenang-tenang terus airnya. Tapi ada saatnya kita akan ketemu dengan gelombang yang besar. Kita akan ketemu dengan ombak yang menakutkan. Tapi ketika kita berada dalam situasi seperti itu, jangan fokus sama ombaknya yang besar. Jangan fokus pada anginnya yang ribut. Tapi fokuslah pada Tuhan Yesus yang berada di dalam perahumu. Ketika kita fokus pada angin yang ribut, pada ombak yang besar, maka yang muncul adalah takut, khawatir. Aduh, nanti kita tenggelam. Aduh, nanti perahunya terbalik. Tapi coba kalau kita fokus sama Tuhan Yesus. Dan ketenangan seperti itu hanya kita peroleh kalau kita percaya betul pada Tuhan Yesus. Kalau kita tahu siapa sebenarnya yang berkuasa atau yang menjadi nahkoda di dalam kapal itu. Bukan diri kita, bukan orang tua kita, bukan oma, bukan opa, bukan. Tapi hanya Tuhan Yesus sendiri. Nah, kalau kita sudah percaya penuh pada Tuhan, maka kita tidak akan gagal fokus. Adik-adik yang terkasih, badai kehidupan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Kapanpun dan dimanapun. Selalu akan ada angin ribut. Selalu akan ada ombak yang besar. Nah, dalam saat-saat seperti itu, Karut mau tanya sama kalian, di mana fokus kalian? Apakah fokusmu pada yang membuatmu takut, atau fokusmu pada Dia yang akan menguatkanmu saat kamu dalam badai kehidupan? Nah, ada di mana kalian? Di sisi Tuhan atau di sisi masalah? Kalau masalah ya berarti kalian menjadi takut, ya, melihatnya sebagai tantangan besar yang mungkin tak bisa diselesaikan. Tapi ketika kita ada di sisi Tuhan, maka apapun yang terjadi, kita merasa tenang. Ada Tuhan, tidak apa-apa. Ada Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Ada Tuhan, aku akan selamat. Nah adik-adik, seperti tema kita hari ini, aku dijaga dan dilindunginya. Itulah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab apapun badai kehidupan yang datang menerpa kita, kalau kita bersama dengan Tuhan, kalau kita percaya sama Tuhan, kalau kita memeluknya dengan erat, maka tidak ada satu badai pun yang bisa menenggelamkan kapal kita. Sampai di sini, jelaskan ya? Mari adik-adik, Karut ajak kalian untuk sama-sama kembali berkata dalam hati, Yesus itu nahkodaku. Dan sebagai nahkoda yang bisa dipercaya, nahkoda yang bisa diandalkan, maka kita tidak akan takut dalam menghadapi apapun juga. Oke adik-adik ya, tetap semangat. Walaupun kalian merasa bosan di rumah, tapi bersama dengan Tuhan Yesus, Sang Nahkoda kehidupan kita, kita tidak akan kekurangan apapun juga. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik belajar apa dari firman Tuhan yang dibawakan oleh Karut? Ya betul, kita semua harus yakin dan percaya sekalipun kita sedang mengalami kesusahan, masalah, atau sedang takut dan sedih, kita semua harus tetap yakin dan percaya bahwa kita mempunyai Tuhan Yesus yang selalu menemani dan menolong kita. Adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk bernyanyi lagu
Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita semua memberikan persembahan. Adik-adik dapat menyiapkan uang persembahannya, lalu nanti adik-adik bisa titip ke papa mama untuk dibawa ke gereja. Nah, untuk lagu persembahannya, kita akan menyanyikan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Musik! Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adik-adik, mari kita membawa persembahan kita ke dalam doa.
Yuk adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang boleh Tuhan berikan di dalam hidup kami. Tuhan, sekarang kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan kami, supaya persembahan kami bisa digunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kakak mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita mau menutup dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kami di dalam kami mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Tuhan, berkati kami semua supaya kami tetap percaya dan yakin bahwa sekalipun kami mengalami kesusahan, kami mengalami masalah, kami sedang takut atau sedang sedih, kami tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menemani kami dan akan selalu menolong kami. Tuhan berkati hari-hari ke depan supaya kami semua bisa menjadi anak-anak yang mau terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.
untukku.